Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulai pelajaran kita dari kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk, karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ya, sekilas mengenai beliau adalah seorang ulama dari Saudi Arabia yang belum lama ini wafat. Ya, beliau wafat di tahun lalu, tahun 2018. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya, dan di antara karya beliau yang paling banyak dikenal adalah kitab Hisnul Muslim. Ya, kitab Hisnul Muslim yang mungkin di antara ikhwah wa akhwat sekalian sudah memilikinya. Kitab ringkas yang berisi zikir-zikir harian dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ya, beliau membuka risalah beliau dengan basmalah, kemudian dengan khutbatul hajah, dengan memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi nurit tauhidi wa dhulumati syirki. Ini adalah tulisan saya yang sangat ringkas dengan judul Nurut Tauhid wa Dhulumati Syirk, yang artinya cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Bayantu fiha mafhum at-tauhidi wa adillatahu. Saya jelaskan dalam kitab ini, saya jelaskan makna tauhid dan dalil-dalilnya. Wa anwa'ahu wa thamaratihi. Dan saya jelaskan juga jenis-jenis tauhid dan buah dari tauhid. Wa mafhum asyirki wa adillata ibtalihi. Dan saya jelaskan juga tentang makna syirik dan dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan. Wa syafa'atal manfiyata wal muthbatata. Dan saya jelaskan juga tentang syafaat yang manfiyah, ya, syafaat yang ditolak oleh Allah, dan syafaat yang muthbatah yang diterima oleh Allah. Wa asbaba wa wasaila syirki, dan juga saya jelaskan sebab-sebab kesyirikan dan juga sarana-sarana kesyirikan. Wa anwa'ahu wa aqsamahu. Saya jelaskan juga jenis-jenis kesyirikan dan juga macam-macam kesyirikan. Wa dararahu wa atharahu, dan saya juga jelaskan tentang bahaya syirik dan akibat dari syirik. Wala syakka anna tauhida nurun yuwaffiqullahu lahu man yasha'u min ibadihi. Tidak ragu lagi bahwasanya tauhid adalah cahaya yang Allah berikan taufik kepada tauhid orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa syirku dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Dan kesyirikan adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat. Yuzayyanu lil kafirina, yang Allah jadikan kesyirikan tersebut nampak bagus bagi orang-orang kafir. Ya, artinya orang-orang kafir melakukan kesyirikan, namun mereka menganggap itu baik. Mereka menganggap itu bagus. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran." Apakah orang yang maitan, orang yang mati, kemudian kami hidupkan bagi dia dan kami jadikan bagi dia cahaya, yamshi bihi fin nasi, yang dia jadikan cahaya tersebut sarana untuk bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumatin, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama mereka itu, orang yang Allah tadi jadikan mati kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah beri cahaya, apakah sama seperti orang yang berada dalam kegelapan
yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Tentu jawabannya tidak sama. Orang yang Allah kasih cahaya beda dengan orang yang Allah biarkan dia dalam kegelapan. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah jadikan kesyirikan, kegelapan tersebut itu nampak bagus, zuyyina, nampak indah, diperindah bagi orang-orang kafir, ya, ma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan, yaitu berupa kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 122. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memisalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti orang yang berada dalam kegelapan. Ya, maka orang berbuat syirik itu dalam kegelapan. Walaupun orangnya merasa tidak gelap, ya, di dunia dia merasa senang, kaya raya, bahagia, walaupun dengan berbuat kesyirikan. Nah, inilah yang Allah katakan tadi. Kadzalika zuyyina lil kafirin, dijadikan bagus bagi orang-orang kafir kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, mungkin di antara orang yang melakukan kesyirikan yang mengatakan, saya melakukan seperti ini, toh saya masih bahagia, toh saya masih kaya raya. Berarti benar apa yang saya lakukan. Berarti tidak salah. Ya, kalau andaikan salah, kenapa saya kaya? Kenapa saya tidak dimiskinkan? Kenapa saya bahagia hidupnya? Nah, ini yang Allah katakan. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah tampakkan indah, ya, bagi orang-orang kafir kesyirikan yang mereka lakukan karena apa yang mereka perbuat. Ya, maka dalam ayat ini Allah juga permisalkan tauhid itu adalah cahaya dan kesyirikan adalah dzulumat, kegelapan. Wa qad bayyana Allah azza wa jalla annahu anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ayati al-wadihati wa dalailal barihati. Dan sungguh Allah telah jelaskan, Allah azza wa jalla telah jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang terang, yang jelas, yang lugas. Wa 'adhamuha Al-Qur'anul Karim. Dan di antara ayat-ayat dan dalil-dalil yang paling tegas tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Liyukhrijan nasa bi irsalir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengeluarkan manusia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima anzala alaihi minal kitab wal hikmah, dan juga dengan diturunkannya kepada manusia berupa Al-Qur'an dan juga berupa hikmah. Hikmah di sini artinya as-sunnah. As-sunnah terkadang disebut dengan al-hikmah. As-sunnah artinya apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan sunnah Nabi. Min dhulumatid dhalalati wasyirki, dari kegelapan, Allah keluarkan manusia dari kegelapan kesesatan dan juga kegelapan kesyirikan. Wal jahli, dan juga kegelapan kejahilan. Ila nuril imani wat tauhid, kepada cahaya iman dan cahaya tauhid. Wal ilmi wal huda, dan cahaya ilmu dan cahaya petunjuk. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala firman, walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah kepada kalian itu sangat lembut dan sangat penyayang. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-9. Wa qad qasamtul bahtha ila al-mabhathain, dan aku, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau katakan, dan telah saya bagi dalam kitab ini pembahasan, saya bagi menjadi dua pembahasan. Wa tahta kulli mabhathin matalibu ala nahwil ati, dan setiap pembahasan ada beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut. Al-mabhathul awwalu nur tauhid, pembahasan pertama tentang cahaya tauhid. Al-matlabul awwalu mafhum tauhid, bagian pertama tentang makna tauhid. Al-matlabul tsani al-barahinu
fi itsbati tauhid. Bagian kedua tentang dalil-dalil yang menetapkan tauhid. Al-matlabu tsalitsu anwa'ut tauhid. Bagian ketiga tentang jenis-jenis tauhid. Al-matlabu rabi'u thamaratu tauhid wa fawaiduhu. Bagian keempat tentang buah dari tauhid dan faedah dari tauhid. Al-mabhatsu tsani dhulumatus syirk. Pembahasan kedua tentang gelapnya kesyirikan. Al-matlabul awal mafhumus syirk. Bagi yang pertama tentang makna syirik. Al-matlabul tsani adillatu ibtali syirki. Bagi yang kedua tentang dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan. Al-matlabul tsalitsu asy-syafa'atu al-manfiyatu wal muthbatatu. Bagian ketiga tentang syafaat yang Allah tolak dan syafaat yang Allah terima. Al-matlabur rabi'u bagian keempat masbaghun ni'ami al-mustahiqqi lil ibadati. Atau musbighun ni'ami al-mustahiqqu lil ibadati. Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang berhak untuk disembah. Siapakah dia? Tadi matlabur rabi bagian keempat. Al-matlabul khamis bagian kelima asbabu wa wasailu syirki. Sebab-sebab dan sarana-sarana kesyirikan. Al-matlabus sadisu anwa'u asyirki wa aqsamuhu. Tentang jenis-jenis kesyirikan. Bagian ke-6 tentang jenis kesyirikan dan macam-macam kesyirikan. Al-matlabus sabi'u anraru syirki wa atharuhu. Bahaya syirik dan akibat dari syirik. Allah subhanahu as'alu bismihil azimi alladhi idha su'ila bihi a'ta ayaj'ala hadzal amal al-qalila mubarakan khalisan liwajhihi al-karimi. Allah subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepadanya dengan namanya yang agung, yang Allah jika diminta pasti akan memberikan. Aku mohon kepadanya agar menjadikan amalanku, amalan beliau yang sedikit ini, kata beliau, menjadi berkah dan khalisan dan ikhlas mengharap wajah Allah yang mulia. Wa ayanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati. Dan semoga amalanku ini memberikan manfaat kepadaku ketika aku masih hidup dan ketika aku sudah meninggal. Wa ayanfa'a bihi kulla man intaha ilaihi. Dan agar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mempelajarinya. Fa innahu azza wa jalla khairu mas'ulin. Karena Allah azza wa jalla adalah zat yang sebaik-baik zat yang diminta. Wa akramu ma'mulin. Dan sebaik-baik zat yang diharap-harapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dialah zat yang mencukupi kita semua. Dan beliau Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pemberi kecukupan kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-amin. Dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada hambanya dan juga rasulnya yang telah percaya, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dakwah semampumu.